Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, asatidal kiram, para pemirsa Kultum Pintu Langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali langkah kebersamaan yang terangkum dalam majlis mudzakarah di sore yang indah ini, di bulan suci yang penuh berkah ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya, atas segala curahan kasih sayang-Nya, atas bimbingan taufik dan hidayah-Nya, dan atas naungan Rahman dan Rahim-Nya kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, sehingga kita diberi kesempatan untuk beramal sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Kultum Pintu Langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tubuh manusia, di dalam diri kita ini terdapat 3 komponen yang sangat penting, yang apabila 3 komponen itu kita jaga, kita manage, kita kelola dengan sebaik-baiknya, maka akan terciptalah kedamaian, akan terciptalah ketentraman, akan terciptalah kesejahteraan hidup, baik hidup sebagai diri pribadi, hidup sebagai berumah tangga, hidup bermasyarakat, hidup bernegara. Komponen yang sangat penting di dalam tubuh kita itu adalah apa yang disebut dengan qalbun atau hati. Hati inilah yang memegang peranan penting. Hati inilah yang menjadi motor penggerak dari semua kegiatan kita, semua amalan-amalan kita, semua ucapan-ucapan kita, semua pikiran-pikiran kita. Oleh karena itu, kalau hati kita baik, maka amalan-amalan kita akan menjadi baik. Akan tetapi, kalau hati kita rusak atau hati kita kotor, maka amalan-amalan kita dan seluruh perbuatan kita akan rusak dan akan menimbulkan bencana. Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala fil jasadi mudghah fa in salukat kasalukat kasyairu amali fa in fasadat fa fasadat kasyairu amali. Ketahuilah, di dalam tubuh kita ada segumpal daging, yang segumpal daging itu jika baik, maka akan baiklah seluruh amal perbuatan kita, seluruh kegiatan kita. Fa'in fasadat, akan tetapi jika rusak atau jelek atau buruk, maka akan rusaklah seluruh perbuatan kita, seluruh amalan kita.
dia adalah al-qalb atau hati. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati ini harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Hati ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Hati ini harus kita manage dengan sebaik-baiknya, karena di sanalah letak semuanya. Kalau tidak kita kelola dengan sebaik-baiknya, maka akan timbul penyakit-penyakit hati, akan tumbuh yang namanya sifat meremehkan orang lain, atau dalam bahasa agama disebut takabur. Sifat merasa baik sendiri, benar sendiri, atau bahasa agama disebut ujub. Suka memamerkan perbuatan-perbuatannya, memamerkan amalan-amalan baiknya, atau disebut riya. Bahkan yang bersinggungan dengan orang lain, penyakit-penyakit hati yang bersinggungan dengan orang lain, seperti kikir, bakhil, hasad, iri hati, dengki, dan fitnah, serta yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita jaga hati kita, kita kelola hati kita dengan sebaik-baiknya. Karena komponen hati ini akan berpengaruh pada akal pikiran manusia. Akal pikiran manusia sangat dipengaruhi oleh hati ini. Allah memberikan akal pikiran manusia untuk menjadikan peradaban di dunia ini semakin maju, sehingga memberikan kemudahan-kemudahan baik urusan duniawiyah maupun urusan ukhrawiyah. Akan tetapi, jika akal pikiran kita yang dikendalikan oleh hati ini tidak baik atau kurang baik, maka akan tumbuh kesombongan kecerdasan atau kesombongan intelektual, yang ini akan berakibat kejelekan-kejelekan, akan berakibat pada percaya diri yang berlebihan, sehingga akan menumbuhkan Fir'aun masa kini, Qarun modern, dan akan menjadikan bencana bagi masyarakat atau suatu bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan hati kita ini juga akan mempengaruhi ucapan-ucapan kita, mempengaruhi pikiran-pikiran kita, mempengaruhi lisan kita, di mana lisan kita akan berkata yang kotor, dusta, membohongi orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Ini adalah akibat dari motor penggerak hati kita. Dari ketiga komponen yang ada yang digerakkan oleh hati, yang berupa hati, akal pikiran, dan lisan ini, akan menjadi baik jika dilatih dengan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu mampu menjadikan hati kita menjadi terkelola dengan baik. Akal pikiran kita akan terkelola dengan baik. Mulut kita akan terkelola dengan baik. Karena meskipun kita puasa, akan tetapi tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam puasa. Misalnya suka menggunjing, suka membohongi orang lain, ataupun yang diakibatkan oleh akal kita, yakni berupa pembohongan publik dan lain-lain, maka puasa kita tetap sah.
akan tetapi tidak akan mendapatkan pahala apa-apa dari puasa tersebut. Di dalam hadis disebutkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya lapar dan dahaga. Karena puasanya tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dosa, sebagaimana sholat mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar. Jadi ibadah-ibadah puasa itu harus kita wujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik, yang bisa mengendalikan perbuatan-perbuatan yang mengotori hati kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pemirsa Kultum Pintu Langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadirkan puasa Ramadan kali ini dengan membersihkan hati kita, membersihkan pikiran-pikiran jahat kita, membersihkan ucapan-ucapan kita, sehingga akan menimbulkan kebersihan hati, dan kebersihan hati inilah yang akan kita hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa biqalbin salim. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Kultum Pintu Langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Ramadan kali ini harus mempraktekkan momentum-momentum nilai yang ideal, yang realitas di dalam masyarakat. Kita pahami tentang kesenjangan. Kita memahami tentang pentingnya kejujuran dengan tidak berbuat curang. Memahami keadilan yang dilakukan oleh terutama para pemimpin-pemimpin kita. Dan puasa ini haruslah menjadikan dakwah ayat-ayat Allah tanpa dicampuri dengan syahwat kekuasaan atau syahwat politik kekuasaan. Ketika seseorang menghendaki hati dan lisan serta kecerdasannya itu memiliki pancaran cahaya, maka yang menyelamatkan tentunya harus berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Dan jika kita ingin merawat kesucian hati kita, ingin lisan dan kecerdasan kita sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah, tidak ada lain adalah dengan berpuasa yang sesungguhnya, yakni puasa mulut kita, puasa pendengaran kita, puasa hati kita, puasa akal pikiran kita, serta puasa dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Oleh karena itu, marilah kita berpuasa atau bersaum dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan semua itu dapat menghadirkan diri kita menjadi orang yang mempunyai mental yang sehat, mempunyai hati yang salim atau qalbun salim, yang akan kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, semoga kita semuanya dapat menjadikan nafsul mutmainnah ada di dalam diri kita, sebagaimana perintah Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu atau jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu yang radiyatan mardiyah. Masuklah di dalam hamba-hambaku
yang telah menyelesaikan puasa dengan baik dan masuklah di dalam surgaku. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan barokah. Dan mohon maaf jika ada kekhilafan-kekhilafan yang ada di dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.